apa yang diomongin dia pasti diikutin sama orang lain kayak gitu kan. Padahal kenyataan kan nggak begitu juga kan. Ya, tapi kan nggak sepenuhnya militer Iran lemah. Untuk Kenapa? pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping ini Nah, kan dua sosok, dua tokoh yang nah, menurut gue masing-masing itu ikonik ya. iya. Trump dengan stylenya, Jinping juga dengan Iya. karakternya gitu. 2 hari setelah Iran diserang, mereka tuh langsung Menlu itu langsung nelpon, kalau nggak salah nelpon ke Iran gitu bilang apa yang dilakukan AS itu melanggar hukum. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Halo penonton Lambe Politik, jumpa lagi di Lambe Politik. Kali ini masih sama Mas Fajar dan gue, Charlen. Jadi sekarang ini kita masih tetap ngebahas soal Iran. internasional ya. Iran AS, AS. Iran AS, AS Iran gitu. Tinggal kebolak-bolak aja nih. Ya begitu deh. Yang kita kira udah mulai adem, Iya, ternyata hot. panas lagi. Ternyata hot lagi. Hot gitu ya terus ya. Bolak-balik. Nggak ada juntrungannya kayaknya. Yang terakhir ini serangan ya, dua-duanya Ya, melanggar saling aturan gencatan senjata ya. bisa Cuman kalau dibilang Iran mengklaim Amerika duluan gitu, AS duluan. Jadi kalau kata versi sorry, ya, dari Iran kan AS-nya nargetin kapal tankernya Iran di sekitar perairan Hormuz. Nah, terus inilah dibalas sama Iran apa sampai pakai mungkin serangan ke kapal perang AS ya. Terus sama AS-nya dibalas lagi sama serangan ke itu ke Bandar Abbas itu ya, serangan ke Qasem, ke Port of Qasem gitu. Qasem gitu. Ya gitu aja terus ini kan. Tapi ya nggak mungkin lah Iran mau diem aja kalau Amerika Iyalah. Serikat udah menyerang duluan gitu. Apalagi menyerangnya itu di momen-momen yang katanya gencatan senjata. Tapi ternyata lah dilanggar. 11-12 dia sama bestinya Israel. Enggak jauh beda sih emang gitu kan. Kalau Israel kan ngelanggar di Lebanon juga masih, ke Iran juga masih nyerang juga kan dia. Tapi Trump cukup pede loh dengan bilang, padahal dia maksudnya udah ada Iran udah bilang kalau Amerika Serikat duluan gitu yang menyerang, makanya Iran kemudian membalas gitu. Tapi Trump cukup pede dengan ngomong kalau pembicaraan dengan Tehran itu going well. Going well ya, selalu kayak gitu kan di ininya. Gue bilang itu klaim sepihak apa gimana itu? Tapi emang itu selalu begitu ya, dia selalu ngeklaim apa yang diomongin dia pasti diikutin sama orang lain kayak gitu kan. Padahal kenyataan kan nggak begitu juga kan. Buktinya kan setelah dia ngeklaim kayak gitu ya, Iran langsung ngeluarin batahan yang belum ada apa-apa juga dari dari kitanya buat apa mungkin ini proposal 14 poin itu ya yang diajuin sama Iran ke AS buat negosiasi gencatan senjatanya gitu. Sekarang juga masih selalu kayak begitu kan. Klaim ntar disuruh maksa orang ngikutin klaimnya dia gitu kan. Tapi ini mau sampai kapan ya? Ya nggak sih? Maksudnya kayak nggak kelar-kelar ini. Yang tadinya udah kayaknya kita lihat, wah perang mereda. Ya kan Iya kemarin kan? kan sempat kita bikin judul perang mereda. AS Iran akhirnya apalah gitu mungkin. Tapi ternyata lah cuman angin-angin selewat gitu doang ternyata mereda itu ya. Ini nggak tahu kenapa ya, tiap kita mau taping apa mau ada aja pagi-pagi aja ada serangan apa lah mulai dari ini Iya, mereka bener. kayak gitu ada terus padahal kita udah mulai adem-adem dikit. Nah, ini nggak ada berhentinya gitu loh. Mungkin apa ya mungkin dari AS emang ini ya maunya ya apa yang mereka tuntut itu diikuti sama Iran kali ya di situ kan. Tipikal ya, banget itu. tipikal negara superpower ya. Dan beberapa kali kan ya Menlu Iran dibilang ya pas ini ya negosiasi terakhir yang gagal itu kan dibilang kan ya mereka negosiasi tapi maunya dari mereka aja, maksudnya dari Iran aja, dari AS aja mau apa poinnya yang harus diikutin gitu. Entah dari kami nggak mau diikutin ya itu bukan negosiasi nih bahkan kalau kata Iran kan itu. Tapi menurut lu posisi saat ini nih, untuk saat ini ya, menurut lu posisi antara Amerika Serikat sama Iran ini kayak gimana? Gue mau ngeliatnya kayak AS kebingungan aja ngadepin Iran. Apa yang
dia pengen itu nggak bisa kayak nggak bisa terwujud gitu kan. Jadi dia tantrum ya. Tantrumnya udah Karena dia merasa gitu kesel banget nggak dapat nih. nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Mungkin ya kayak perang Vietnam kali ya, gagal total apa yang ditujuin sama AS kan. Vietnam dia nggak bisa ngalahin Vietcong segala macam itu kan. Nah di sini kita lihat kan ya pernah gue bilang dulu kemarin juga kan ya, perubahan rezim gagal ya kan. Nggak berhasil. Ngelawan melemahkan militer ya ada kemungkinan ya, tapi kan nggak sepenuhnya militer Iran melemah, dia diserang masih bisa ngelawan gitu kan. Terus juga nuklir juga masih tetap megang Iran kan. Nah, pokoknya apa yang mereka paksain ke Iran supaya perundingan itu terjadi nggak kewujud juga sama AS gitu. Jadi tujuan politik AS buat perang ini nggak ada gitu loh. Cuma ngabis-ngabisin duit aja ya. Iya. Kemarin berapa yang dibilang 100 miliar ya kalau nggak salah ya. Kurlep lah. Ngisi gitu. 860-an triliun tuh buat kita enak banget tuh kayaknya buat perang ini aja kan. Makanya dia sebenarnya jangan lama-lama itu Amerika Serikat perang menurut gue ya. Nanti dia bakal ngabis duit, terus nyaplok negara lain. Terus dia fokus lagi nih mau ngambil Greenland nih menurut gue nih kalau udah habis banget duitnya. Kuba juga lu kan. Iya, ntar yang ujung-ujungnya dicolek-colek lagi tuh dua negara itu. Kan. Ini Ada aja lagi. iya, jadi mending diudahin aja deh gitu kalau negara yang lain mau aman ya, kayak gitu. Ya dari dalam AS sendiri kali ya, mesti bergerak itu warganya juga kan. Gitu. Tapi warganya mau udah capek sekarang harga. Ini ngomongin negara lain ya, ngomongin di Amerika ya. Kan sekarang harga bensin udah naik nih, udah berasa banget. Gue udah sempet baca-baca itu naiknya tuh udah 50%, 50 sampai 100% lah range-nya. Jadi udah mulai berasa buat warga kalau emang apa yang dilakukan Trump ini akhirnya berdampak sama rakyatnya gitu. Udah mulai jerit nih. Gue kalau nggak salah ya, harga per galon itu kan $2 ya, $2 lebih gitu. Sekarang jadi $4. Tuh, 100% malahan kan? Berarti kan. Gokil. Buat kondisi AS sekarang itu sulit gitu buat mereka gitu kan. Kalau kita lihat AS, wah AS mantep lah Enggak lah ya. Enggak, ini ternyata enggak juga gitu. Enggak semenyenangkan itulah ya. Semenyenangkan yang kita lihat di TV-TV, di film ya. Film gitu loh gitu kan. Nah, ember. Makanya kan ya deket lagi-lagi midterm juga kan. Ya udah. Ya kalau sampai berapa $110 per barrel minyak dunia, ya makin hancur aja buat di domestiknya dia pasarnya tuh. Pasti rakyatnya juga ya makin ngejerit, mau nggak mau dia sebenarnya harus udahan sih ya nggak sih menurut gua, karena dia juga udah terdampak dengan sekitar 300-an jutaan populasi di negara dia tuh repot juga kalau sampai kenapa-napa ya. Dan yang gue baca-baca juga beberapa pasukan juga malas gitu ikut perang ini kan, perang kayak buat disuruh Israel kan, jadi bukan disuruh tapi kayak mau mulusin jalan Israel gitu ke nyerang Iran gitu. Mereka yang nggak mau, kasarnya saya nggak mau menyerang mereka nggak mau perang untuk Israel lah gitu ya. Buat mereka ngomongnya kayak gitu. Iya. Terus Iran juga kan maksudnya udah kelihatan dia seenggaknya dia tahu lah posisi dia karena dia kan ngelawan negara yang adidaya nih. Iya. Jadi dia butuh backup, butuh apa. Kita udah ngeliat juga ya gimana kemudian Iran bergerilya gitu untuk mencari dukungan-dukungan, nyari support ke Rusia, ke Oman, Pakistan. Terakhir Cina kan, si Menlunya Arakci. Udah bergerak tuh dia juga. Ya kalau kita lihat sih secara diplomasi ya kuat Iran ini. Kalau sama Pakistan itu kan berarti Pakistan yang dari awal sampai sekarang tuh nggak pernah ngomong apa-apa soal Iran itu kan. Oman itu kan yang ngatur negosiasi sebelum perang itu kan itu. Nah kalau Rusia kan mereka udah janjiin kalau misalnya nuklir Iran mau dipindahin mereka bisa nampung gitu. Nah, itu udah gitu. Bisa nampung itu kan sebagai bagian dari kesepakatan buat negosiasi. Sementara Cina kan udah jelas ini, Cina paling berpengaruh kan. Cina itu 2 hari setelah Iran diserang, mereka tuh langsung Menlu itu langsung nelpon ke Iran gitu, bilang apa yang dilakukan AS itu melanggar hukum. Berarti mereka udah kayak ngambil side gitu, ngambil
pokoknya udah dukung Iran banget deh. Wah, ini. Tapi kayaknya kalau Cina emang dari awal ya, dari awal kita udah kayaknya udah terbaca gitu keberpihakannya kemana gitu. Dia kan nggak mungkin Iya. nggak ada yang tahu ya. Tapi ya kayaknya kecil kemungkinannya dia akan condong ke Barat, kan kecil kemungkinannya gitu. Dan lagian kalau perang Iran sama Amerika ini juga kan seenggaknya dia agak sedikit diuntungkan walaupun ya nggak banyak-banyak amat, tapi seenggaknya dia ada untungnya lah gitu. Apa-apa sekarang kan kita converse ke yuan jadinya. Iya, kan dia udah Iran juga nawarin tuh apa bayar di Selat Hormuz sih pakai yuan lagi sekarang, nggak pakai dolar lagi kan. Itu Kok juga untung converse? besar buat dia tuh. Kok gue ngomongnya converse merek kali ya, convert maksud gue, convert. Nah. Terus ya kalau gue lihat sih ya, kan rencananya kan Trump mau ketemu Xi Jinping tanggal 14 ini kan. Nah itu gimana? Jadi nggak menurut lo? Ada Kalau dari pagi yang tadi si Trump tuh bilang sih oke, udah pasti tetap bakal sesuai ketemu? jadwal gitu. Oke. Tapi paling nggak Xi Jinping udah ada amunisi dulu nih, dia udah dapat informasi segala macam dari Betul, pasti nggak mungkin nggak mungkin kosong-kosong amat lah dia. Dia udah tahu si Xi Jinping nih apa yang dari sisi Iran tuh kayak gimana, apa yang bisa apa yang dibawa. Maksudnya bisa lah Iran ini dinegosiasikan apa yang sama kayak AS lah nanti kalau misalnya mereka ini bakal ketemu gitu kan. Mau damai gitu. Ya. Pokoknya apa yang bisa dijadiin untung lah sama Cina bakal dimajuin banget lah sama Cina. Tapi menurut gue tuh agak menarik ya, menarik nih untuk pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping ini kan dua sosok, dua tokoh yang menurut gue masing-masing tuh ikonik ya. Trump dengan stylenya, Jinping juga dengan karakternya gitu. Jadi menurut gue kayak menarik ini gimana Trump kemudian kalau ngomong, cukup menggebu-gebu ya kan, sangat white supremasi banget, pokoknya nasionalis banget gitu kan, ketemu Jinping yang kalem tapi satset gitu, gitu menurut gua. Tenang menghanyutkan kalau Iya, kalem tapi lo nggak bisa main-main sama gua. Gitu. Tapi dia sama-sama orang kuat sih ya. Iya lah Jinping ya. juga di Asia kuat aja kapan tahu kan gitu. Ntar ya AS ya udah secara global kan si Trump itu kan kuat juga. Jadi menurut gue jadi salah satu pertemuan agenda tokoh tokoh kepala negara, tokoh dunia gitu ya maksud gue yang cukup menarik untuk dinantikan gitu. Asik. Dinantikan soalnya gue pengen lihat gimana reaksi Jinping ini. Kan salah satu poin yang dibawa sama Trump ini kan minta tolong Xi Jinping untuk membuka blokade di Selat Hormuz kan. Oh ya. Berarti ngomong ke Iran kan buat Iran buka kan. Sementara Jinping udah ada informasi langsung dari Menlu Iran soal kondisi di Selat Hormuz dan apa yang bisa jadi negosiasi apa yang enggak gitu kan. Gue pengen tahu sebenarnya lihat bakal jadi kayak gimana itu gitu kan. Bisa jadi kan malah Jinpingnya iya aja tapi nggak dilakuin kan. Gitu kan. Iya itu ngeselin sih ya kalau kayak gitu. Misalkan Trump udah berharap banyak gitu kan dari hasil pertemuannya dia, tapi ternyata nol gitu, aplikasinya nggak ada gitu. Tapi kayak mainin psikologi aja nih, lu sini datang aja deh. Gak bakal gue gubris juga gitu kan. Udah gitu ketemuannya di mana, di Tiongkok kan, di Cina kan? Dia jarang keluar. Xi Jinping. Iya, kalau boleh sih. Apalagi dia mau ke Amrik lagi, males banget kayaknya ya. Ya lo yang butuh ya lo lah yang kesini gitu. Masuk gue yang kesana atau ketemu di tengah-tengah ya yoga gitu kali ya. Temennya udah di Rusia ketemu gitu. Ketemu di tengah-tengahnya tahu deh di mana, di Indonesia. Arab lu. Lu tengah lo ini. Ya kan tengah enggak sih? Bisa ya. Gitu Bisa maksa ya. Apa lagi ya? Dari situ ya. Dari itu yang menarik juga Eropa ya. Eropa. Si Jerman utamanya. Kayak nyentil Trump banget nih lo. Kayak gue ngeliat si Merz tuh udah secara diplomasi, secara negosiasi kalah nih sama Iran nih. Dia udah frontal ngomong kayak gitu. Frontal banget ngomong gitu. Si Merz itu berani juga dia orang. Kayak apa dia udah kecapean atau gimana ngeliatin. Udah puyeng sih gua rasa sih emang. Iya mau nggak mau kan krisis minyak ini mereka kena juga. Iya. Sama Eropa tuh pasti kena itu kan. Keganggu jalur distribusinya. Distribusi minyaknya segala macam, bahan bakar kan mereka pasti pada butuh gitu ya. Dan juga barang-barang komoditi juga, logistik juga pasti kena juga. Iya. Ya nggak mungkin enggak lah. Pokoknya apapun yang pokoknya apa yang maksudnya di mana yang terjadi konflik atau perang pasti ada yang kena imbasnya juga. Ya, negara-negara di sekitarnya atau negara-negara kawasan yang lain ya pasti ada aja dampaknya. Termasuk juga di Timur Tengah sendiri kan.
Yang apa ya, blokade itu kan akhirnya habis gencatan senjata, blokade dicabut kan si AS, narik kapal perangnya itu gara-gara ini juga kata sih, Arab Saudi nolak buat AS pakai pangkalan militernya ya buat apa jadi operasional selama blokade di Selat Oman Berlangsung. situ. Iya. Oh gitu. Iya, kabarnya sih gitu. Jadi operasi itu Tumben dia Arab Saudi nggak ini. makanya gue juga kok ada perubahan shiftingnya gitu, Kesambet apa dia? nggak tahu. Kesambet apa dia tuh? Kok tiba-tiba dia jadi melunak? Maksudnya nggak melunak ya, agak keras gitu, masih Mungkin punya emang sikap nggak gitu. mau dipakai kedaulatannya apa dia udah ngerasa kali ya, lalu nggak bisa apa lindungin kita Udahlah juga, gitu. lo ngapain juga mau pakai pangkalan gitu. Mungkin dia udah lu sendiri aja deh. Iya. Kata dia. Udahlah, gue juga sanggup kayaknya menghandle negara gue sendiri. Udah, gue nggak perlu lu, asik. Buat sekarang, nggak tahu buat sekarang. nanti. Tapi ngomong-ngomong kan si UAE ini kan udah keluar tuh dari OPEC. Menurut lo kenapa tuh? Apa karena salah satunya dampak perang atau gimana? Gua ini juga ya, malah si Trump bilangnya malah mendukung tuh katanya. Oh, keluarnya si Keluar UAE. dari itu bakal signifikan nama apa enggak ke OPEC kita juga nggak tahu sih ya. Tapi pasti ada dampaknya, soalnya kan dia banyak juga itunya apa pasokan minyak dia juga megang banyak kan. Iya, dia salah Berarti satu. pasti dia bisa secara nggak langsung dia bisa nentuin harga minyak juga dong, Iya. si ini yang Arab. Si UAE ini ya. Berarti tapi kan memang UAE ini jadi salah satu kawasan yang penting ya. Apalagi untuk urusan energi. Energi ya pasti. Dia memang jadi keluarnya dia dari OPEC itu kayaknya sedikit banyak ya berdampak lah ya Pasti berdampak. buat grup itu, buat kelompok itu ya. Yang pasti dia nggak bisa dia nggak mau bisa nentuin harga sendiri aja lah kalau gue pikir gue secara itunya ya. Nentuin harga minyaknya sendiri, nentuin berapa produksi yang diangkat sendiri, per barrelnya. Bisa seenak dia aja sih itunya. Iya. Soalnya dia punya kemampuan saat itu. Betul. Ya, negara kalau misalkan maksudnya salah satu negara yang emang punya apa ya? Yang punya kapabilitas untuk itu, maksudnya dia merasa dia cukup berpengaruh ya, pasti dia bisa aja ngelakuin apa aja. Apa dia yang mau aja. Betul. Ya udah. Dalam hal ini kan UAE untuk Ya gue bisa sektor mau apa lu minyaknya. Iya, benar. Ya udahlah ya, oke. Pokoknya yang gue tunggu-tungguin ini adalah pertemuan antara Jinping dan Trump sih. Iya. Semoga kejadian, semoga terrealisasi, jadi bisa kita lihat itunya hasilnya bakal kayak gimana. Apakah bakal awkward? Kemungkinan menurut gue iya sih. Yang pertemuan waktu itu juga awkward juga kan pertama. Yang Kalau mana? nggak salah yang pertama 2025 ya kalau nggak salah ya. Iya, mereka tuh awkward banget udah gitu kan badannya sama-sama besar ya. Mereka kan gede-gede gitu kan. Jadi kelihatan banget kayak canggungnya tuh kelihatan. Awkward banget. Sama kayak gue jadi keinget kalau misalkan yang ngomong-ngomong pertemuan yang awkward, gue inget banget yang PM Inggris yang udah kapan tahu yang ketemuan sama Jinping juga si Starmer. Itu sumpah tuh awkward banget. Dia sampai salah jalan, sampai bingung dia mau kemana, dia harus melangkah. Soalnya itu kan udah lama banget ya pertemuan PM Inggris sama Cina tuh udah lama banget ya, tiba-tiba dia datang gitu. Betul. Udah 8 tahun lah menurut gue, udah 8 tahun kurang akur antara Inggris sama Cina itu. Terus tiba-tiba dengan datang lagi. Tiba-tiba datang dengan alasan ya karena salah satunya ya perang itu. Jadi dia butuh apalah gue nggak ngerti. Cuman gue ngeliatnya ya ampun, Starmer kayak nggak ada ininya, nggak ada marwahnya. Sorry ya, tapi ya gitu sih. Awkward. Gue takut nanti ada WN Inggris yang nonton terus nggak terima. WN Inggris banget. Atau dia puyeng banget gue ngedenger orang ngomong pakai bahasa Indonesia. Kecam nanti. Gue nanti dikecam, apa perlu pakai time code nih gue di sini. Tapi menurut lu siapa yang menang? AS Iran. Oh ya buat sekarang gimana ya kalau mau ngomongin menangnya ya. Untuk sekarang ini ya untuk 2 langkah di depan menurut gue adalah Iran. Iya, mereka saling klaim ya. Gitu. Saling klaim. Tapi ini versi gue aja ya. Ini versi analisa gembel gue aja sih. Menurut gue Iran bisa mengimbangi negara kayak Amerika Serikat dari hasil negosiasi, kekuatan militer segala macem, dan bisa bertahan sejauh ini menurut gue gokil. Hari keberapa ya? 67 ya? 68. Sampai gue udah gak ngitungin lagi, saking udah berbulan-bulan. Pokoknya dari 28 Februari lah yang gue inget sampai sekarang.
Itu dia makanya gue bilang apa? Dibilang militernya hancur, ya hancur sih nggak berkurang iya, tapi kan masih bisa ngelawan. Betul. Kalau misalnya Iran kalah, pasukan AS pasti udah masuk dong ke dalam wilayahnya kan. Walaupun mereka juga tertatih-tatih ya, krisis Masih obat, bertahan, gitu. terus apa di Iran tuh krisis obat, terus listrik, terus ya energi pasti kan, Iya, terus betul, pasti. krisis internet juga diputus. Ya menurut gue ya apa ya, merana juga sih hidupnya, tapi masih survive aja. Masih survive dan dari berapa banyak sanksi yang dijatuhkan ke Iran tuh mereka bikin mereka masih bertahan gitu loh. Masih kuat gitu. Hebat. Nah terus kalau menurut penonton Lambe Politik nih, kira-kira antara AS sama Iran ini Iya. siapa yang unggul Iya, gitu. gitu. Kalau dibilang menang kan belum tahu ya, karena ini Kan belum berakhir ya. Masih berlanjut kan nih Masih daerahnya berlanjut. perang lagi kan. Iya, ini siapa yang unggul. Ditunggu ya komen-komennya ya. Sampai ketemu lagi. Gitu ya. Oke. Oke. Dah, terima kasih.